Halo, perkenalkan nama aku Dika. Sekarang aku di Det Purindah 16. Aku terlahir Kristen itu di 2008, kira-kira setahun setelah aku kuliah. Dan di saat itu aku ambil keputusan untuk terima Yesus sih. Waktu itu aku pelayanan di gereja lama aku, mungkin kira-kira selama kurang dari 2 tahun, dan aku ngerasa burn out sih waktu itu. Mungkin karena aku nggak tahu tujuan aku pelayanan tuh untuk apa sih. Dan setelah aku burn out itu, bisa dibilang aku tuh berhenti bergereja ya selama 6 tahun dari 2010 sampai 2016. Sampai waktu itu istri aku sekarang, Neva, yang ngajak aku gereja gitu ke JPCC yuk. Baru ikut Det itu akhir 2018. Aku merasa diterima banget waktu itu ya. Aku kan susah untuk ketemu orang baru ya. Tapi ketika aku join Det itu kayak aku merasa diterima banget dan bisa ngeblend dengan yang lain sih. Mungkin kira-kira 1,5 tahun kemudian ditawarkan jadi core team. Hampir 2 tahun kemudian itu aku ditawarin jadi Det leader, dan saat itu ya aku belum mau sih memang sih, karena aku ngerasa nggak mampu untuk menanggung beban jadi leader sih. Mungkin aku compare diri aku dengan Det leader sebelumnya yang menurut aku beliau itu capable banget sih. Mungkin dari sisi engagement ke setiap membernya, terus dari kayak knowledge tentang Bible-nya gitu, dan aku jauh banget dari semua itu. Sampai momennya itu, waktu itu Coach Jeff lagi khotbah, intinya itu adalah dibilang selama ini kita udah dilayani loh gitu, even secara free gitu. Sampai kapan kita cuma mau menerima terus, tapi masa kita nggak mau memberi balik sih. Akhirnya setelah aku ambil tawaran jadi leader, kekhawatiran aku adalah apa aku bisa melahirkan leader-leader baru gitu. Dan jangankan melahirkan leader baru, apakah ada yang join Det gitu. Ternyata aku mampu juga melalui itu, dan Tuhan tuh nggak tinggalin aku sendirian sih. Tuhan pengen buktikan ya, ketika Tuhan menunjuk aku jadi leader, Tuhan yang akan mampukan sih gitu. Puji Tuhannya JPCC kan selalu announce tentang oh iya ya, aku lakuin itu. Waktu itu aku yang gak suka baca Alkitab tuh, bisa baca Alkitab tuh mungkin habis waktu 2-3 jam, dan aku itu benar-benar merasakan hadirat Tuhan di situ sih. Setelah itu aku memutuskan untuk ikut kelas Engaging the Bible, dan itu nggak mungkin banget aku lakukan kalau aku masih jadi Dika yang dulu gitu sih. Aku sama Andika sempat nggak pernah terbayang bahwa Det kami akan bertumbuh atau se-growth itu gitu. Aku melihat mereka bertumbuh, mereka bukan lagi orang-orang yang sama seperti ketika mereka join Det. Tuhan bekerja luar biasa di dalam dia, karena seorang pribadi yang benar-benar berubah dan juga berbuah menurut aku, menggunakan apa yang Tuhan telah percayakan pada dia untuk bisa memberkati orang lebih banyak lagi. Dan aku melihat perubahan itu nggak hanya di dalam diri dia, tapi aku juga merasa perubahan itu berdampak jadi kepada komunitas yang ia layani. Dulu aku sempat mikir juga kenapa aku itu jadi Det leader ya, kenapa nggak yang lain, karena menurut aku tuh yang lain juga lebih capable gitu. Setelah menjadi Det leader, jujur aku masih awal-awal tuh masih merasa terbebani banget sih gitu. Even aku ditemenin sama istri aku. Aku ngerasa memang awal-awal menjadi Det leader itu jadi suatu beban gitu buat dia. Kalau waktu itu aku menolak jadi Det leader, Tuhan itu sih nggak akan kehabisan orang untuk yang melayani dia sih. Kalau waktu itu aku nggak taat, aku akan ngerasa beban yang aku rasakan jauh lebih berat daripada ketika aku taat sih. Habakuk 3 ayat 17-18 aku bacain ya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ya mungkin gitu. Ya sekalipun finansialku nggak baik, ya sekalipun kesehatanku nggak baik juga, gitu. Sekalipun ya kondisi keluargaku nggak baik, ya aku akan tetap bersorak-sorai di dalam Tuhan sih. Dan ketika Tuhan percayakan aku jadi leader itu, apapun kondisinya aku akan tetap mau sih.